Pada saat kamu serius mengejar impian kamu harus bersiap beberapa hal di bawah ini. Yang pertama, bersiaplah untuk merasa kesepian. Kamu pasti kesepian. Saat kamu berpikir untuk merubah kehidupanmu, ada aja orang-orang yang tidak setuju dengan apa yang kamu lakukan. Ada aja orang-orang yang tidak percaya dengan apa yang kamu yakini. Banyak saran terlihat baik, tapi ternyata saran-saran tersebut justru melemahkan hatimu. Contohnya, mending gak usah bro, bisnis itu gak mungkin bisa kamu lakukan. Mimpi gak usah tinggi-tinggi bro, nanti kalau jatuh sakit bro. Apa adanya aja sis, gak usah sok-sok bisnis deh. Dan banyak hal-hal yang mereka katakan. Kalau kamu memilih untuk mendengarkan mereka, berarti lupakan impianmu. Tapi kalau kamu memilih untuk jalan terus untuk mencapai impianmu, berarti kamu harus menutup kupingmu, tapi bersiaplah untuk ditinggalkan. Pada akhirnya, kamu harus berjalan sendiri untuk mencapai apa yang kamu impikan. Dan saat itu, kamu hanya berteman dengan keyakinanmu sendiri. Jim Rohn pernah berkata, "Success is a journey, not a destination. The real success is the person you become by walking the journey." Sukses adalah perjalanan, bukan tujuan. Sukses yang sebenarnya adalah kamu menjadi diri sendiri dalam menjalani perjalanan itu. Kalau kamu tidak siap untuk merasa kesepian, sebaiknya lupakanlah impianmu. Yang kedua, bersiaplah untuk ditertawakan. Pada saat kamu mengejar impianmu, percayalah akan banyak yang tertawa. Apalagi ketika kamu jatuh dan gagal. Tapi mau gimana lagi? Kamu pasti gagal kok. 100% pasti gagal. Karena sudah itu kodratnya. Mana ada kita bangun usaha langsung sempurna. Kamu harus gagal. Karena dari kegagalan, kita bisa belajar untuk menjadi lebih baik lagi. Tapi pada saat gagal itulah, kamu akan ditertawakan. Mereka tertawa karena menurut mereka kamu keras kepala. Dikasih tahu, tapi tetap jalan terus. Kamu jatuh lagi, gagal lagi, ketawa mereka akan lebih kencang lagi. Mereka akan menganggap kamu itu seperti orang yang lagi melucu karena mengejar sesuatu yang tidak realistis. Mereka tertawa karena kamu mengejar sesuatu yang mereka tidak bisa lakukan. Mereka hanyalah kumpulan orang-orang gagal yang ingin mencari teman dan melegitimasi ketidakmampuan mereka. Ketika kamu mendengarkan tertawaan mereka, berarti kamu tidak serius dengan impianmu. Kalau mereka tertawa, jangan takut untuk ketawa balik dengan lebih kencang. Kalau kata Kurt Cobain, mereka tertawa karena melihat kita berbeda. Tapi kita tertawa karena melihat mereka semua sama. Yang ketiga, bersiaplah untuk diragukan. Kamu siap nggak diragukan teman-temanmu? Atau kamu siap nggak diragukan oleh pasanganmu? Atau kamu siap nggak untuk diragukan bahkan orang tuamu sendiri? Kalau tidak siap, ya sudah, tutup aja videonya. Karena percuma mendengarkan yang lain kalau kamu tidak siap untuk diragukan. Kamu pikir setelah kamu cerita mengenai ide-ide bisnis kamu dan mimpi-mimpi besar kamu, semua orang akan mendukungmu? Lupakan itu. Karena pasti kamu akan diragukan. Kenapa mereka meragukanmu? Karena setiap orang memiliki pandangan dan persepsi yang berbeda-beda. Jadi, yang harus dilakukan adalah yakin terhadap diri sendiri. Fokus pada tujuan dan harapan kita sendiri, bukan pada apa yang orang lain pikirkan tentang kita. Ingatlah, kemampuan dan potensi kita tidak ditentukan oleh opininya orang lain, melainkan oleh usaha dan kerja keras kita sendiri. Jadi, jadilah diri sendiri dan percayalah pada kemampuan kita sendiri. Ingat, ketika orang meragukanmu, itu bukan masalah kok. Tapi, itu akan jadi masalah ketika hal tersebut sampai membuatmu ragu dengan dirimu sendiri. Yang keempat, bersiaplah untuk dikritik. Tidak menyenangkan memang untuk mendengarkan kritik, apalagi kritik yang keras dari orang lain. Setelah usaha yang kita lakukan, kita bisa jadi minder, kita bisa jadi malu, tidak pede dengan apa yang kita lakukan, bahkan bisa sampai merenggut kepercayaan diri kita. Tapi mau gimana lagi? Kritik pasti datang kok. Kita harus siap, terutama yang siap itu mental kita. Tapi harus kita ingat bahwa setiap kritik itu tidak buruk. Ada juga, bahkan kalau kita mendengarkan kritik tersebut, justru membuat kita lebih berkembang. Semua tergantung gimana sikap kita terhadap kritik kok. Jangan takut untuk memulai dan terus berjuang. Ingat bahwa kritik adalah bagian dari proses belajar dan berkembang. Kita harus menggunakan kritik sebagai bahan untuk memperbaiki diri kita untuk mencapai tujuan hidup kita. Jika kita serius dengan impian kita,
Bersiaplah untuk diterima dengan baik atau dikritik dengan keras. Ketika itu terjadi, kita akan memiliki sikap terbuka untuk belajar dan berkembang. Kita akan buktikan pada diri sendiri, terutama orang lain, bahwa impian kita bisa menjadi kenyataan melalui usaha perbaikan yang konsisten. Yang kelima, bersiaplah untuk disalahpahami. Akan selalu ada orang yang salah paham dengan dirimu. Itu pasti. Ketika kita serius pada impian kita harus siap untuk disalahpahami. Terkadang, orang lain tidak memahami passion dan dedikasi kita terhadap suatu hal. Mereka mungkin berpikir bahwa kita itu terlalu ambisius, atau kita itu terlalu fokus pada diri sendiri. Namun, hal itu tidak selalu buruk. Jangan takut untuk mengejar impian, dan jangan biarkan orang mengendalikan hidup kita. Teruslah bergerak maju, dan jangan terpengaruh dengan pendapat negatif orang lain. Fokus pada tujuan dengan cara kita sendiri. Pada akhirnya, kebahagiaan dan prestasi kita adalah hasil dari usaha dan kerja keras kita sendiri. Jadi, jangan ragu untuk mengejar impian, dan siaplah untuk disalahpahami. Kita harus jadi pemimpin dari hidup kita sendiri, dan capailah apa yang kita inginkan. Yang keenam, bersiaplah untuk ditinggalkan banyak orang. Ya, meskipun mungkin terdengar sangat sulit, tapi itu bisa jadi hal yang positif. Ketika kita fokus pada impian kita akan memiliki banyak waktu dan energi untuk mencapai impian tersebut. Dan dalam prosesnya, kita akan menemukan orang-orang baru yang memiliki visi dan minat yang sama dengan kita. Dan akhirnya, kita harus meninggalkan orang-orang lama itu. Terkadang, orang-orang yang kita tinggalkan mungkin tidak setuju dan tidak memahami apa yang kita lakukan. Namun, itu bukan alasan kita untuk menyerah pada impian kita. Kita harus mempertahankan tekad dan fokus terhadap apa yang kita impikan. Pada akhirnya, kebahagiaan dan kesuksesan adalah hasil dari usaha dan kerja keras kita sendiri. Jadi, gak usah takut untuk mengejar impian kita, meskipun kamu harus ditinggalkan orang. Jangan biarkan orang lain menentukan jalan hidup kita, karena nanti, pada saat kamu sukses, semua orang akan mengaku saudara kamu. Ketika kamu siap dengan 6 hal di atas, insya Allah, jalanmu untuk menuju sukses akan lebih mudah. Diam bukan berarti diam tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Diam artinya tidak berbicara apapun tanpa alasan yang mempunyai nilai, yang artinya berbicara hanya jika diperlukan atau jika bernilai. Diam berarti fokus pada satu titik. Diam berarti fokus pada tujuan dan fokus pada pekerjaan kita. Ketika kita memulai sesuatu, entah itu rencana besar, atau bisnis, atau apapun yang kita lakukan untuk karir dan hidup kita, berjuanglah dalam diam dulu. Gak perlu cerita kepada siapa-siapa, gak perlu sesumbar dulu, gak perlu posting apa-apa dulu. Karena ketika kita bercerita kepada orang lain, nantinya kita tidak berfokus pada prosesnya. Sebaliknya, kita hanya sibuk memikirkan komentar-komentar yang datang dari orang lain. Bukannya gak boleh cerita, tapi ada saatnya, saat semua sudah kelihatan atau terpampang nyata. Bukannya gak boleh cerita, tapi takutnya justru kamu sibuk mencari validasi dari orang lain. Bekerja dalam diam juga membantu kita menghindari pemborosan energi. Terkadang, kita terlalu banyak bicara tentang rencana kita kepada orang lain, atau terlalu sering memperlihatkan upaya kita di media sosial. Hal ini dapat sangat menghabiskan energi dan fokus kita bisa terganggu. Yang harusnya fokus kita itu kita gunakan untuk melakukan pekerjaan yang sebenarnya. Bekerja dalam diam adalah langkah perang yang bijaksana. Bukan apa-apa. Ketika kita berbicara tentang bekerja dalam diam, itu bukan berarti kita harus diam secara fisik. Sebaliknya, ini akan mengacu pada menghargai keheningan dalam setiap tindakan kita. Kadang-kadang, kita begitu terburu-buru untuk berbicara
dan menunjukkan kepada dunia apa yang kita lakukan. Sehingga kita lupa pentingnya meluangkan waktu untuk merenung, merencanakan, dan beraksi dengan hati-hati. Sebelum kita melakukan sesuatu, kita perlu merenung dan mempertimbangkan tindakan kita. Misalnya, jika kita seorang pebisnis, sebelum meluncurkan produk baru, kita perlu melakukan riset pasar, merencanakan strategi pemasaran, dan memastikan semuanya siap dan berjalan dengan baik. Ini adalah bentuk bekerja dalam diam, di mana kita memberikan perhatian penuh pada detail-detail kecil dan persiapan sebelum kita melakukan tindakan yang besar. Fokuslah dan berjuanglah dalam diam. Berikan waktu untukmu berproses tanpa orang lain harus tahu dalam waktu ini. Tentukan satu target penting yang ingin Anda capai. Target yang kamu percayai bisa merubah hidup kamu. Kemudian, fokuslah pada rencana untuk mencapai target tersebut. Isi kepalamu dengan sebanyak-banyaknya ilmu yang dapat mendukung prosesnya. Banyakin ngobrol dengan orang-orang yang kamu anggap ada sangkut pautnya dengan rencanamu itu. Banyakin baca buku, jurnal, artikel. Dengarkan sebanyak-banyaknya podcast yang menginspirasi, memotivasi, dan menceritakan kisah orang-orang yang berhasil mencapai pada titik yang kamu inginkan. Tonton sebanyak-banyaknya konten yang dapat memperluas dan memperdalam wawasanmu. Semua itu kamu harus lakukan dalam diam. Gak perlu kasih tahu ke orang banyak, gak perlu posting kamu harus melakukan apa, gak perlu story-story dulu apa yang lagi kamu lakukan untuk rencanamu. Setelah pola pikirmu terbentuk, pengetahuanmu semakin dalam, dan kemudian lakukan aksi untuk mendekatkan ke target itu. Daripada terlalu banyak bicara tentang rencana kita kepada orang, lebih baik kita fokuskan pada proses dan kerja keras kita. Dalam jangka panjang, hasil nyata yang kamu capai akan menjadi bukti seberapa keras kita bekerja. Bergeraklah dalam diam. Ketika gagal, gagallah dalam diam. Kemudian perbaiki juga dalam diam. Kumpulkan sebanyak-banyaknya pengalaman. Kegagalan tersebut akan mengajarkan banyak hal untuk semakin mendekatkan kita menuju keberhasilan. Dengan kita memberikan waktu untuk berjuang dalam diam, jika rencanamu tepat, kamu konsisten dan disiplin dalam proses, mungkin dirimu gak terlalu berkembang, tapi pasti akan banyak perubahan yang kamu rasakan. Bekerja dalam diam sama saja Anda bekerja dengan kesabaran dan ketekunan. Kadang-kadang kita ingin hasil cepat dan instan, tetapi realitasnya kesuksesan memerlukan waktu dan upaya yang berkelanjutan. Ketika kita bekerja dalam diam, kita membiasakan diri kita untuk tetap fokus dan gigih meskipun tidak ada sorotan dan pengakuan dari orang-orang. Bayangkan kalau Anda seorang seniman yang sedang menciptakan karya seni indah. Proses kreatif ini memerlukan ketekunan dan keheningan batin. Kamu perlu melibatkan diri kamu sepenuhnya pada karya yang kamu hasilkan tanpa terganggu oleh perhatian orang lain. Hanya dengan bekerja dalam diam, kamu akan menciptakan sesuatu yang benar-benar unik dan bermakna. Mungkin kamu tidak secara langsung mencapai sesuatu hal yang besar. Namun, kamu akan mulai merasakan peningkatan kepercayaan diri. Karena kamu tahu, kamu telah berhasil berproses dan kamu mulai menikmati perjuangan itu. Ketika rasa nikmat dan perjuangan itu berhasil kamu dapatkan, maka akan sulit orang menghentikan kamu. Ketika kamu sudah mulai percaya diri dan ada sesuatu yang ingin kamu ceritakan kepada orang lain terkait dengan proses yang sedang kamu jalani, maka ceritakanlah. Bisa jadi itu adalah langkah awal dalam memulai usaha branding. Karena kamu sudah mendapatkan hasil yang cukup signifikan. Setelah menunjukkan hasil, kamu gak perlu berjuang dalam diam lagi. Karena dengan membagikannya kepada orang lain, sangat mungkin kamu akan menjadi inspirasi bagi orang dan menerima pesan-pesan baik dari orang-orang yang merasa terinspirasi dengan apa yang kamu bagikan. Dan orang-orang akan semakin semangat untuk menjalani segala macam prosesnya. Jadi, apakah itu bisnis, seni, bidang lain dalam hidup, bekerjalah dalam diam di awal adalah langkah yang kuat menuju kesuksesan. Ini memungkinkan kita untuk merenung,
merencanakan, bertindak dengan hati-hati, dan lebih daripada itu, bekerja dalam diam mengajarkan kita terhadap sebuah kesabaran, ketekunan, dan fokus yang diperlukan untuk mencapai tujuan kita. Berhentilah untuk mengeluh, berhentilah untuk banyak protes, berhentilah untuk menyalahkan orang lain, berhentilah untuk membuat alasan, berhentilah untuk selalu melakukan pembenaran, mulailah untuk memantaskan diri, beranilah untuk mengambil tanggung jawab, bersiaplah untuk terbentur lagi hingga kamu akan terbentuk. Sukses itu bukan kebetulan, kemenangan bukan sebuah kecelakaan. Sukses itu persiapan yang matang. Sukses itu adalah kerja keras. Sukses itu adalah doa. Sukses itu adalah disiplin. Sukses itu adalah konsistensi. Sukses itu adalah perencanaan. Sukses itu adalah mau belajar. Sukses itu adalah pengorbanan, air mata, keringat, investasi, kerugian, kegagalan demi kegagalan. Dan yang pasti, jalan menuju sukses itu sangat terjal. Dan jalan itu hanya bisa dilalui oleh para pemenang. Bekerjalah dalam diam, biarkan hasilmu yang membuat kegaduhan. Setiap orang berhak untuk menyuarakan pikiran dan pendapatnya. Namun, apakah semua pikiran harus kita sampaikan? Belum tentu kan? Pasalnya, gak semua orang dapat memahami apa yang kita bicarakan. Terlebih lagi, ada beberapa perkataan maupun kalimat yang mungkin harus dijaga sebelum diungkapkan kepada orang lain. Ya, jangan sampai menjadi orang yang lepas kendali ketika berbicara. Pasalnya, ucapan terkadang lebih tajam daripada senjata. Karena perkataan yang sudah kamu sampaikan kepada orang lain tidak akan dapat kamu tarik kembali. Meskipun kata-kata tersebut kamu batalkan dengan kata maaf, pesan tersebut sudah membekas di pikiran orang lain. Akhirnya, diam adalah hal terbaik yang harus dilakukan. Diam merupakan sebuah tindakan yang dimana tidak bersuara dan tidak bicara sepatah kata pun. Terkadang, enggak semua pertanyaan harus dijawab dengan kata-kata. Bahkan, ada pepatah kuno berbunyi, diam adalah emas dan berbicara adalah perak. Terlepas setuju atau tidak dengan pepatah tersebut, kadang kita seringkali pada akhirnya menyesal karena terlalu banyak bicara. Ada 4 momen di mana kamu harus memilih diam daripada berkata-kata. Yang pertama, saat marah. Marah adalah situasi di mana seringkali otak kamu tidak bekerja selaras dengan isi hati nurani kita. Marah juga bisa menyebabkan seseorang dikendalikan oleh egonya yang terlalu tinggi dan gak ada kesempatan untuk merenungkan dulu akibat apa yang ditimbulkan dari kemarahan tersebut. Tindakan-tindakan yang kemungkinan akan merugikan diri sendiri juga cenderung terjadi ketika saat marah. Sehingga diam adalah cara yang tepat saat emosi kita lagi membara. Kemarahan yang sulit dikendalikan cenderung membuat kita bertindak tanpa berpikir. Diam dan menenangkan diri akan memberikan kamu kesempatan untuk merenungkan kembali tindakan apa yang tepat dan kata-kata apa yang tepat dan lebih pantas untuk diucapkan kepada orang yang terkait dengan kemarahanmu itu. Emosi sesaat itu bisa berbahaya. Yang kedua, saat mendengarkan gosip. Jangan sampai kita menghabiskan waktu kita untuk membahas tentang gosip, karena itu adalah perbuatan yang sia-sia. Tapi, kadangkala memang momen tersebut tiba-tiba datang. Tiba-tiba teman tongkrongan kita membahas gosip tentang orang lain. Tanpa sadar, kita larut dalam percakapan tersebut. Bahkan, kita ikut menambah-nambahi sesuatu yang kita sendiri sadar kalau apa yang kita katakan itu belum tentu benar. Memang seru, bisa ketawa-ketawa, tapi kita menghabiskan waktu kita hanya untuk berbuat dosa. Bukan cuma dosa, tapi kamu akan susah sendiri bila orang yang digibahin itu mendengar dan dia mencari tahu kebenarannya. Dan dia akhirnya tahu kalau Anda adalah salah satu orang yang ikut menambah-nambahi.
bahkan masalah baru muncul. Makanya mending tinggalkan momen nongkrong tersebut, karena gak ada gunanya menghabiskan malam hanya dengan mendengarkan gosip. Kalau gak bisa, diamlah dan jangan terlibat. Yang ketiga, saat takut menyakiti hati orang lain. Memang terkadang tanpa kita sadari, apa yang kita omongkan, apa yang kita perbuat kepada orang lain, sebagian besar dapat menyakiti hati orang lain. Yang mungkin pada awalnya kita niatnya cuma bercanda, tapi respon yang diterima dari orang lain bisa berbeda dengan apa yang kita pikirkan. Bisa saja lawan kita menganggap apa yang kita omongkan itu adalah serius, dan itu bisa menyakiti hati orang tersebut. Untuk itu, dalam bertutur kata atau bersikap harus lebih diperbaiki lagi dan lebih dijaga, karena pemikiran dan sifat orang itu berbeda-beda. Ada orang yang begitu mudah dan bisa menerima apa yang kita omongkan. Ada juga orang yang mudah tersinggung dengan apa yang kita omongkan, bahkan bisa membuat orang itu membenci kita. Memang betul apa kata pepatah, mulutmu harimaumu. Maka lebih baik berhati-hati dalam menjaga omongan yang bakal kita lontarkan kepada lawan bicara kita. Jangan sampai hanya karena satu kata saja kita kehilangan teman untuk selamanya. Atau kalau kamu takut nanti obrolannya bisa menyakiti hati lawan bicara, pilihlah diam, karena diam Anda akan terhindar dari sakit hatinya orang lain. Yang keempat, saat ingin berjanji. Jika kamu ingin berjanji, tapi kamu tidak yakin bisa memenuhi janji tersebut, lebih baik kamu memilih diam, daripada nanti saat kamu tidak bisa memenuhi janji tersebut, kamu akan dicap sebagai orang yang ingkar janji. Berjanjilah saat benar-benar kamu bisa mewujudkan janji tersebut, atau pilihlah diam. Lebih baik diam tapi tahu, daripada bicara tapi tidak mengerti apa yang dibicarakan. Terkadang lebih baik diam daripada menjelaskan apa yang kita rasakan, karena menyakitkan ketika mereka hanya bisa mendengar tapi tidak bisa mengerti. Diam lebih baik daripada berdusta. Kejujuran lisan itu awal dari kebahagiaan. Mulailah membiasakan diri untuk tidak bicara seenaknya. Lebih baik diam daripada bicara yang tidak bermanfaat. Diam lebih baik daripada mengucapkan kata-kata yang hanya mengandung omong kosong. Bila kamu akan berkata untuk menyakiti hati orang lain, lebih baik kamu memilih diam dan membisu 1000 bahasa. Jika sekiranya diam itu bijak, lakukanlah. Tapi ketika bijak kamu diinjak, maka bicaralah agar mereka diam. Diam adalah emas, tapi bicara baik adalah berlian. Maka berbuat baiklah. Terima kasih.